Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kabar adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah Teteh di sini dalam keadaan baik. Yang sebelumnya 2 hari yang lalu Teteh sempat sakit, nggak bisa bangun dari pagi sampai malam. Makanya Teteh sengaja bikin video kayak gini. Mumpung Teteh dikasih sehat oleh Allah, jadi Teteh pengen menjawab beberapa pertanyaan yang hampir semuanya sama dari adik-adik, tapi satu video satu pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, Teteh kenapa sih kok bisa semangat, adalah kan Teteh sakit gitu ya. Jadi gini adik-adik, Teteh mau cerita dulu ya. Pada saat Teteh waktu kecil, dari usia 5 tahun, Teteh emang udah susah pup gitu. Karena Teteh terlahir dari keluarga yang sangat miskin. Jadi makan itu jarang banget dapat 4 sehat 5 sempurna. Jadi makan nasi pakai garam, besoknya nasi pakai terasi gitu. Nah makannya itu suka sering banget gitu, kondisi seperti itu sering banget. Teteh pola hidup Teteh buruk tuh dari kecil, nggak suka buah, dan saya dari kecil karena memang nggak terbiasa makan itu gitu, nggak terbiasa makan yang bergizi gitu, yang akhirnya nggak suka gitu. Nah lagi kecil tuh udah mulai bronkitis, udah sakit ini sakit itu, udah riwit gitu ya. Almarhum bapak sendiri, beliau itu sebagai tukang rumput gitu. Jadi dulu tuh panggilannya Mang Tata ya. Terus bapak suka ngobrol gitu ya sama mama, bilang gini, duh pengen naik haji kata gitu. Terus kata mama, bapak jangan suka mimpi, mau naik haji makan aja susah, kok ini mau naik haji gitu. Terus besoknya bapak bilang lagi ke mama, duh bapak pengen banget punya kendaraan, pengen mobil. Bapak, kata mama ya, bapak tuh sakit apa sih? Kemarin bilang pengen haji, sekarang bilang pengen mobil, mimpi kali gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu gitu. Nah yang awalnya bapak panggilannya Mang Tata, terus akhirnya bapak suka ngisi di masjid, ngisi anak-anak pengajian kayak gitu. Udah gitu terus ditambah ngisi ibu-ibu, yang 1 masjid, 2 masjid, 3 masjid, 4 masjid gitu ya. Yang karena bapak sendiri orangnya itu supel, beliau itu nggak pandang bulu, padahal bapak tuh orangnya kecil gitu ya, fisiknya kecil, tapi beliau itu beranian, wanter gitu, mau orang miskin dia masuk, mau orang berada dia juga masuk. Yang akhirnya pada suatu waktu tahun 1998 ada jemaah pengajian yang ngajakin bapak naik haji. Mang Tata, yuk orang naik haji. Wah bapak kaget banget, bener ini? Iya bener, tapi gimana, keluarga nggak ada bekal untuk di keluarga. Tapi bapak punya keyakinan sama Allah, bapak titipkan keluarga itu kepada Allah, yang akhirnya bapak bisa berangkat haji. Pas di haji bapak itu tanpa bekal, jadi cuma bermodalkan naik haji aja, nggak bekal kayak yang lain ya, bekal uang banyak dan lain-lain itu enggak. Bapak pas di sana, pas begitu naik haji, begitu banyak ketemu sama orang-orang yang bapak kenal gitu ya. Terus bapak juga banyak kenalan juga di sana, yang akhirnya pada saat belanja ini, Mang Tata, aduh Mang Tata ini dibeliin apa, Mang Tata beliin apa lagi gitu ya. Udah gitu terus bapak juga deket sama orang-orang Arab. Pas selesai ibadah haji, orang Arab itu ngasih kenang-kenangan. Mang Tata, haji kecil panggilannya, haji kecil ini buat haji kecil katanya gitu. Pas begitu pulang ke Indonesia, bapak cerita ke temennya, ini dapat kenang-kenangan gitu ya dari orang Arab. Terus apa kata temennya bapak? Mang Tata, ini itu bisa beli mobil Mang Tata. Oh bapak kaget, Masya Allah ini bisa beli mobil beneran? Iya bisa beli mobil, sok beli mobil aja biar nanti kurangnya sama saya, kata temennya. Yang akhirnya bapak beli mobil. Dari situ perekonomian keluarga langsung berubah total gitu ya. Bapak yang awalnya ngisi 5 masjid, 4 masjid, jadi 40 masjid di Bandung, di kota Bandung, hampir semuanya diisi sama bapak. Bapak jadi ngisi pengajian dari tablik akbar dari kota satu ke kota lain, itu padat itunya jadwalnya gitu ya. Yang awalnya panggilannya Pak Ustadz Tata jadi berubah Pak Haji Tata, jadi berubah lagi itu di undangan jadi Kiai Haji Tata. Luar biasa, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Luar biasa, dari tukang rumput yang panggilannya Mang Tata, Allah naikkan derajat bapak gitu ya. Yang awalnya bapak nggak bisa makan gitu, yang akhirnya 180 derajat Allah kasih kehidupan bapak dengan berkecukupan.
Nah, pada saat teteh dewasa, teteh ketemu sama calon suami saat itu ya, beliau belum kerja tapi teteh memutuskan berani untuk menikah karena teteh memang teteh sendiri melihat keluarga bapak dulu nggak punya kerjaan dan lain-lain, tapi akhirnya bisa gitu ya. Nah, teteh waktu itu punya keyakinan kuat seperti itu. Kata suami teteh dulu ya waktu belum menikah, gimana saya belum kerja, terus teteh bilang ya udah nggak apa-apa, aku punya Allah gitu. Teteh punya Allah, insya Allah kok Allah akan menolong gitu. Ya, akhirnya kita menikah dan teteh pernikahan pun merintis gitu. Merintis, suami teteh belum kerja, tetehnya masih kuliah, suami teteh juga masih kuliah gitu ya. Pada saat suami kuliah, teteh jualan bubur kacang, ngolah bubur kacang sambil bawa bayi, jualan bubur kacang ke kos-kosan kayak gitu untuk memenuhi kebutuhan tambahan gitu ya. Nah, mulai teteh di situ datang bulannya jadi nggak lancar, udah mulai di situ nambah lagi penyakitnya, tambah lagi sampai akhirnya pada saat teteh melahirkan putra ketiga. Nah, di sana teteh langsung penyakit semuanya drop, langsung semuanya bareng tuh penyakitnya ya, mulai dari migrain, asma, sinus, polip, kista gitu ya, terus bisulan juga, gatal-gatal di sini ya, infeksi saluran kencing, semuanya. Kalau udah teteh sakit itu teteh nggak mampu berjalan dan bernapas. Kalau teteh udah sakit itu ya, pada saat putra ketiga itu teteh udah lemah, udah nggak bisa. Soalnya kalau teteh sakit itu sakit ini sakit itu, yang bisa teteh cuma ditidurin. Kenapa? Karena tiap teteh punya uang kan hanya untuk kebutuhan dapur gitu. Nah, teteh nggak bisa napas, teteh nggak bisa berjalan, teteh ngurus bayi terus sambil ngesot gini, ngurus bayi, terus ngurus balita karena usianya kan beda dikit ya. Waktu itu anak yang pertama usianya masih kelas 3 SD, terus anak yang kedua meninggal, anak yang ketiga 2 tahun, anak yang 4 masih bayi. Nah, itu pada saat itu teteh tuh bener-bener ngedrop, sakitnya semuanya gitu. Teteh kalau mau mandiin anak dan lain-lain itu esot gini, kayak suster ngesot gitu. Terus teteh pada saat teteh bisa melakukan semua aktivitas rumah itu sambil ngesot gitu, teteh tuh nggak mampu bicara, nggak mampu bernapas, nggak mampu berjalan. Teteh kalau mau bilang tolong aja susah gitu. Teteh mau minta pertolongan gitu ke tetangga tapi susah gitu. Jadi kayak ikan yang keluar dari kolam gitu, nggak bisa bicara. Yang akhirnya pada saat teteh dikasih pulih, dikasih napas, dikasih teteh bisa gerak, walaupun ada amanah dakwah, padahal teteh cuma sakit kepala, teteh lakukan amanah dakwah itu. Itu yang bikin teteh semangat dakwah. Kenapa? Karena kalau teteh udah asma, kalau teteh udah migrain, kalau teteh udah sakitnya komplikasi pas barengan semuanya kambuh, teteh udah nggak bisa ngapa-ngapain, teteh udah lemah dan nggak bisa bergerak. Makanya pas begitu teteh dikasih napas, pas begitu teteh dikasih bisa jalan, pada saat itu juga kalau misalnya ada acara, iya aku ikut, saya ikut, teteh ikut gitu. Jadi semua teteh selalu ikut gitu. Teteh tuh jarang banget yang namanya absen. Teteh misalnya pusing, ya udah jalan aja. Teteh kan kalau minum segelas itu ke airnya itu kan hampir 10 kali gitu ya. Kadang suka nahan haus karena kan repot ya kalau misalnya harus bawa bayi, bawa balita, bawa segala macam, terus pengen ke air di tengah jalan kan bingung cari toiletnya gitu ya. Jadi suka tahan haus gitu. Nah, tapi luar biasa adik-adik. Sama kehidupan teteh tuh sama kayak kehidupan almarhum bapak. Pada saat 13 tahun pernikahan, alhamdulillah suami gitu ya, itu mulai bangkit. Dulu suami mengejar ilmu. Jadi kata suami gini, "Bun, ini ayah ada tawaran S2, tapi ayah juga ada tawaran kerja di perusahaan. Gimana Bun, ambil S2 apa ambil kerja di perusahaan?" Teteh bilang, "Gak apa-apa, ambil aja S2, gak apa-apa kok, insya Allah kalau makan biar nanti kita sama cari bersama-sama gitu."
Akhirnya itu suami teteh udah menyelesaikan S2, suami teteh udah menyelesaikan advokat gitu ya. Tahun 2019 beliau menjadi pengacara. Di situ teteh mulai bangkit perekonomian, teteh di situ mulai terapi-terapi ya, periksa ke medis juga gitu. Nah di situ teteh alhamdulillah udah mulai berangsur-angsur pulih karena teteh banyak terapi itu segala macam dicoba. Teteh ikhtiar di usia 13 tahun pernikahan suami teteh bawa teteh ke luar negeri untuk honeymoon gitu. Alhamdulillah teteh sekarang udah semakin berangsur-angsur